Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak cintai, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita mulai pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti di semester yang kedua. Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap mengikuti pelajaran ini dengan tekun, sehingga nanti kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku, pelajaran kali ini kita mulai dengan materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum Bapak lanjutkan materi ini, kalian catat di bukunya. Setelah pelajaran ini selesai, kalian kirim foto kamu terbaik dalam mengikuti pelajaran ini, dan catatan hasil pelajaran ini menjadi nilai tugas yang akan Bapak nilai sebagai nilai tugas. Anak-anakku, bab kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah hidup kita. Anak-anak, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum kita lanjutkan, akan Bapak sampaikan kompetensi dasar kita pada kesempatan ini. Memahami makna surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 dan memahami surat Ar-Rahman ayat yang ke-33 serta hadis terkait dengan menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kali ini melalui bimbingan siswa membiasakan diri membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta menyenangi Al-Quran dengan membiasakan diri membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran matching card atau metode kerja, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan, mengidentifikasi hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah, serta menyebutkan arti dan makna surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 serta surat Ar-Rahman ayat yang ke-33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Sebelum berlanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian dipermudahkan memahami dalam mempelajari materi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tahukah kamu anak-anak bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, tak terbatas. Ada yang diberikan kepada manusia secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis inilah yang terdapat di dalam kitabullah, terdapat di dalam kitab-kitabnya Allah, terutama kitab suci Al-Quran. Dan yang tidak tertulis adalah alam semesta ini. Oleh karena itu kita mengenal ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di sekitar kita berupa alam semesta, atau disebut ayat yang tersirat atau ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya,
dan memahami kandungannya, dan setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa kali kalian, berapa ayat kalian membaca Al-Quran tiap hari? Sangat disayangkan kalau kita punya Al-Quran tidak pernah kita baca sama sekali. Oleh karena itu, mulai sekarang kita biasakan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Anak-anak, di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman, ayat yang ke-33, surat Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu adalah surat yang ke-55. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, arti di dalam surat Ar-Rahman secara mufradatnya adalah ya ma'sara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, antang fudu, untuk menembus, min aktori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah. La tangfudu, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini, kita ditantang oleh Allah untuk menembus langit dan bumi kita. Akan tetapi, kita tidak bisa menembus kecuali dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Karena apa, anak-anak? Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal inilah harus terus kita asah, diberdayakan dengan cara belajar, dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Contoh yang paling sederhana, anak-anak. Dulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti sekarang, ketika teknologi masih sederhana, contohnya dalam bidang telekomunikasi, dulu hanya bisa mulai dari secara langsung, berhadapan langsung. Kemudian ditemukanlah telepon, telegram, ya, dengan surat. Sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, kita bisa belajar tanpa bertatap muka. Kita bisa menelpon, menghubungi orang lain yang jauh di sana dengan melihat, menatap wajahnya, meskipun tidak bisa secara langsung. Ini adalah buah dari pengetahuan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Ingat anak-anak, kewajiban, wajib hukumnya. Wajib hukumnya bagi seorang muslim. Inilah betapa pentingnya, bahkan di dalam agama kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib anak-anak. Oleh karena itu kalian masih sangat muda. Agar kehidupan kamu nanti lebih baik, tidak ada kata lain kecuali dengan giat belajar. Menuntut ilmu. Ya. Baik itu ilmu dunia maupun terutama terpenting adalah ilmu akhirat. Karena apa? Begitu pentingnya ilmu ini hingga Imam Syafi'i dalam kitab diwannya menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan serta keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan di hadis lain dikatakan menuntut ilmu itu dari buayan ibu hingga liang lahat. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita terus menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka berlapakanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Secara mufradatnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, ansuzu, berdirilah kalian, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat minkum, di antara kalian, udul ilma, orang yang berilmu, daraja, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah subhanallah maha teliti. Anak-anak, di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tadi menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan.
Maka ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat di atas menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian. Jangan malas kalian untuk mendatangi majelis tempat mencari ilmu. Jadi anjuran untuk menuju majelis-majelis ilmu, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak di dalam majelis ilmu. Inilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Anak-anak, dalam kehidupan manusia sekarang ini, apa hubungannya iman dengan ilmu? Dan hidup ini adalah pilihan, anak-anak. Kalau ada orang tidak atau beriman, ya, tidak beriman, tidak berilmu, dia akan lemah. Punya iman, tidak berilmu, lemah. Punya ilmu tapi tidak beriman, tersesat. Punya iman ditambah punya ilmu, insya Allah selamat. Kalian bisa memilih dari tiga-tiganya. Mau jadi orang yang lemah, mau jadi orang tersesat, atau menjadi orang yang selamat. Insya Allah kalian semuanya akan memilih yang nomor 3. Tidak ada kata lain, hidup ini harus ada iman dan berilmu. Insya Allah akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana ciri-ciri orang yang cinta ilmu pengetahuan? Maka ciri-ciri orang yang cinta akan ilmu pengetahuan menurut surat Ar-Rahman ayat yang 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah senang membaca buku ilmu pengetahuan. 2. Selalu mencari tahu tentang alam semesta di langit dan di bumi untuk menelaah, meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ditugaskan untuk menjaga, mengelola. Tidak ada kata lain dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati bila meraih kesuksesan. Tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan. Bagaimana sikap dan perilaku untuk menerapkan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11? Maka yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bersikap sopan ketika belajar, menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru, alim ulama untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, demikianlah materi kita bab yang pertama atau bab yang pertama di semester kedua ini. Insya Allah pertemuan mendatang akan kita lanjutkan dengan bacaan Al-Qamariyah dan As-Samsiyah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar. Jangan lupa catat sebagai nilai tugas, unggah di Google Classroom sebagai nilai tugas bab yang pertama di semester genap ini. Mohon maaf, terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses selalu dan tetap sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.